Teman-teman yang berbahagia, Dokter Andri di sini. Seminggu yang lalu, di dalam praktek saya banyak menemukan pasien-pasien yang kambuh setelah 2-3 tahun tidak minum obat, atau bahkan ada yang lebih dari 5 tahun. Dan ketika mereka mengalami gejala kembali, mereka ingat dulunya mengalami kondisi seperti itu dan bergegas datang ke dokternya. Hal-hal ini sebenarnya yang kita sering terjadi di dalam praktek, di mana kekambuhan itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Ini bukan sekedar gangguan yang sifatnya cuman sekali datang seumur hidup dan tidak bisa kambuh lagi ya. Masalah kejiwaan, gangguan kejiwaan itu banyak sekali bahkan sumber yang bisa membuat problematiknya datang lagi. Mengapa demikian ya teman-teman? Sebenarnya dasar dari gejala-gejala ini sebenarnya memang ada di dalam diri teman-teman sendiri. Faktor genetik misalnya contoh. Dikatakan 40%-an orang yang pernah mengalami gejala-gejala serangan panik itu memang secara umum dasar genetiknya ada. Jadi mereka ini memang lebih mudah mengalami gejala-gejala serangan panik misalnya daripada yang lainnya gitu. Yang lainnya kalau kena beban nggak sampai bisa serangan panik, kalau dia bisa kena serangan panik. Kemudian juga faktor lingkungan. Kita tahu bahwa hidup kita ini nggak selalu dalam latar belakang yang sama. Teman sebelah kita, tetangga kita, rekan kerja kita, kolega kita tidak sama. Jadi beda-beda latar belakang kita. Dan cara asuhnya juga beda-beda. Apa yang kita hadapi di masa lalu pun berbeda. Itulah yang membedakan juga bagaimana proses pikiran dan perasaan berjalan di dalam kondisi perbaikan pasien. Gak heran, banyak di antara teman-teman mungkin yang merasakan bagaimana sulitnya membantu diri mengalami kesembuhan. Saya mendapatkan banyak banget pasien yang mengalami kesulitan lepas dari proses pengobatan itu. Seolah-olah hanya obat yang bisa membantu dia. Padahal tidak demikian. Banyak di antara kita malah terlalu khawatir kalau obat itu nggak ada. Padahal sebenarnya yang paling penting bagaimana kita meningkatkan rasionalitas kita kalau kita berkaitan dengan suatu kondisi yang gejala cemas dan psikosomatik. Teman-teman tahu bahwa kalau misalnya teman-teman secara umum mengerti bahwa yang sudah diperiksa khawatir jantung, paru, dan lambungnya ada problem, periksalah dengan baik. Ketika tidak ada hasil yang signifikan mengganggu, maka percayalah dengan hasil tersebut. Jangan malah mencoba mencari-cari lagi gitu. Ini yang tidak benar. Karena kalau demikian, teman-teman akan terlalu takut dan akhirnya takut terus. Dan kedepannya malah membuat masalah yang lebih berat lagi nantinya. Kenapa? Karena pada dasarnya situasi hidup kita itu bisa berbeda-beda ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan yang lainnya. Pasien satu membandingkan apa yang terjadi pada dirinya dengan orang lain. Tentunya ya tidak bisa demikian. Maka daripada itu saya selalu menekankan, sadarlah pada kondisi ini. Supaya teman-teman sendiri bisa yakin membantu diri teman-teman dengan baik. Karena kalau misalnya tidak demikian, tidak ada yang bisa membantu. Obat yang kita berikan hanya membantu untuk menyeimbangkan diri teman-teman. Membantu menyeimbangkan sistem saraf teman-teman. Kalau udah seimbang, maka langkah pikiran dan perasaan teman-teman jauh lebih baik yang bisa mampu membantu teman-teman belajar. Ya, belajar untuk mengelola pemikiran-pemikiran negatifnya. Membantu perilaku yang lebih baik lagi, yang lebih sehat lagi. Sehingga itu membuat suatu keadaan yang jauh lebih bagus lagi. Tapi ingat, diri kita juga harus belajar untuk berubah. Karena kalau tidak demikian, akan percuma saja. Segala sesuatu yang kita tempuh, lama-lama juga kita akan kebingungan. Kenapa kok saya kambuh lagi? Seperti tadi pasien-pasien saya seminggu belakangan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jangan lupa tetap ikhlas, sabar, dan sadar dalam menjalani proses terapi yang teman-teman saat ini sedang jalani. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.